Halo guys, balik lagi sama gue Elgin di podcast Tiga Babak. Nah, podcast ini tuh membahas hidup para pekerja film yang dibagi menjadi 3 babak, yaitu masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Nah guys, kalau biasanya nih podcast-podcast lain membahas tuh membawa bintang tamu para pakar. Nah kali ini di episode ini kita membawa bintang tamu yang bisa dibilang belum pakar sih, karena dia masih bersekolah. Nah, kebetulan teman gue juga, langsung sambut aja Rifki Pasha Martin. Thank you udah ngundang. Nah, gimana sehat? Saya sehat Lu alhamdulillah. tadi macet nggak kesini? Aman? Ya enggak macet, aman. Aman. Ah, udah. Sesuai namanya tadi kan lu tahu kan? Iya. Kita bahas masa lalu dulu nih di babak pertama. Oke. Langsung aja kita mulai. Yuk. Oke. Ki, lu sebelum masuk sini tuh background lu apa sih? Background gue tuh sebenarnya gue nggak ada background perfilman sama sekali ya. Gue tuh sekolah di sekolah jurusan logistik. Dan ya gue juga nggak pernah bikin film atau bikin video-video apa gitu. Nah gue masuk tertarik dengan film itu pertama-tama lewat teater karena di sekolah gue udah ngadain kayak kursus teater gitu. Nah gue pengen masuk tapi nggak bisa karena udah full. Jadi gue kayak mohon banget nih sama gurunya, gue pengen banget teater. Dan akhirnya bisa keterima. Tapi gue cuman bisa di backstage doang, gue nggak bisa ngurus-ngurusin yang ininya gimana nggak bisa gue. Pokoknya gue itu kayak membantu aja lah, jadi krunya doang. Jadi gue belajar gitu ya, dan habis itu pentas ya alhamdulillah ya juga sukses sih. Nggak ada yang kacau segala itu. Berarti lu masuk film gara-gara background teater ya. Masuk film. Abis bikin teater gue kayak nyoba-nyoba gitu, bikin video di YouTube, nyoba-nyoba kan, kayak bikin vlog-vlog gitulah. Iya terus. Ya nyoba-nyoba, akhirnya karena gue ngerasa itu videonya jelek ya, jadi gue hapus semua lah, bodoh. Hapus semua, gue nggak berani. Iya. Lu malu lah ya. Iya malu. Oke. Dan akhirnya ya gitu, gue cari sekolah film di Indonesia, kan gue juga pengen balik ke Indonesia. Kalau film ada nggak sih di Indonesia? Gue cari-cari, ada nih ketemu Cintra dan bagus juga gitu. Dia udah bekerja sama dengan banyak PH gitu kan. Ya udah gue daftar ke situ dan akhirnya gue di sini sekarang. Nah, oke. Nah, tadi balik lagi, kenapa lu milih Citra tuh? Kan banyak tuh film-film sekolah yang lain, kenapa lu pilihnya Citra? Menurut gue Citra itu karena apa ya, alumni juga udah banyak ya. Alumni udah berapa ribuan gitu kalau nggak salah. Dan juga mereka tuh akhir sekolah gitu kan dikasih magang gitu. Nah itu juga pas banget buat gue biar gue nggak pengangguran di Indonesia gitu. Oh iya, berarti emang faktor magang itu. Iya, faktor magang itu juga sangat penting juga menurut gue. Dan gue daftar ke Citra ya menurut gue sih bagus banget ini, soalnya gue juga bisa kenal dengan orang-orang yang udah bekerja di industri film udah lama gitu, udah bikin film gede. Kayak misalnya kemarin Pak Tengku yang udah bikin catatan si Boy, dia kan penata artistiknya tuh, dia asik juga sih orangnya. Dosen-dosen juga enak ya. Dosen-dosen juga enak, teman-teman juga enak, banyak juga. Jadi gue banyak kenalan. Ya semoga sukses aja sih di sini. Kayaknya apa ya, susah banget sih. Nggak kayak dipikir orang awam gitu, bikin dulu cuman lu taruh kamera terus ya udah lu terserah lu mau ngapain gitu, nggak ada nggak ada skenario. Nah gue juga kayak gitu, gue ya udah gitu. Iya dulu juga gue juga kayak gitu. Anti magang pertama juga ya bisa dibilang hancur. Nanti kita bahas soal itu ya. Nanti kita bahas soal project dia itu ya. Nah itu beda banget ya, lu pelajarin di sini sama teater itu beda banget, jauh ya. Kalau teater kan itu dia kayak dramanya lebih ini ya, bukan lebih tinggi kayak bukan film, jadi kayak lu mainnya depan penonton dan itu juga susah menurut gue pemainnya gitu. Beda kan, iya. Teater tuh penonton manusia, kalau film langsung ya? Iya. Kalau kamera kan lu bisa di take ulang. Ini kan kalau lu salah di teater lu nggak bisa take ulang, lu tuh pasti salah semua skenario-nya satu ini. Iya. Berarti lebih susah teater atau film menurut lu? Kalau menurut gua itu sebenarnya dua-duanya susah sih, tapi tergantung segi teknisnya. Kan kalau film lu harus nyiapin kamera, harus nyiapin lighting, harus nyiapin skenario, mise-en-scene, harus ini lu harus take berapa. Kalau teater kan lu langsung aja gitu, jebret langsung kan. Iya. Paling kalau teater tuh nyewa teaternya, barang-barangnya, prop-propnya, baju-baju. Ya lu tinggal ngapalin skenario, ya udah tuh ya itu. Iya sih. Oke lah, babak pertama ini kita cukup saja. Langsung ke babak kedua. Nah, babak kedua tadi kan yang gue bilang masa sekarang nih. Oh iya. Nah, lu selama di Citra ini selain tugas-tugas anti mager tadi yang udah gue sebut, itu apa aja yang lu dapet? Fasilitasnya kah apa aja?
Yang gue dapat di Citra itu pertama, yang paling utama itu adalah ilmu-ilmu yang gue dapat dari para dosen ya. Itu sangat bermanfaat banget buat gue karena gue sebagai pemula gue nggak tahu apa itu film. Nah itu ilmu-ilmunya penting banget buat gue sih. Terus kalau untuk bikin filmnya, ya itu gue bilang susah banget. Apalagi kita kalau anti magar cuma dibagi berapa orang doang ya. Cuman ya meskipun film pendek gitu, gue bukan film besar, tapi ya itu ngaruh banget sih, ngaruh banget. Kita bisa syuting, harusnya 1 hari malah jadi 3 hari, harusnya malah 3 hari bisa jadi 5 hari. Kadang juga faktor cuaca juga sih, kendala banyak pokoknya. Dari segi misalnya properti nggak lengkap, kadang dari segi kamera kurang nggak sama ininya. Lightingnya kurang, apalagi tuh banyak lah pokoknya. Belum tempatnya, kalau punya tempat juga susah. Iya kan, satpam ya, izin segala izin harus lebih dari harus izinnya 2 minggu sebelumnya. Ujian syutingnya besok. Nah Ki, selain hal-hal tadi tuh, lu kan belajar alat apa aja tuh yang udah lu pelajarin di sini? Ya kamera sih paling penting, kamera. Terus mic gua udah beli mic tapi belum pernah gua pakai. Beli doang buat vlog lu tadi kan. Iya. Terus apa sih, gua beli lagi gimbal stabilizer. Gua udah beli, belum gua pakai juga ya. Ntar paling kepake. Nah, berapa bulan di sini lu udah bisa mengoperasiin apa aja yang sebelumnya tuh lu nggak bisa samsek tuh? Yang gua udah bisa ngoperasin itu kamera sih. Udah udah ngerti lah fokus kayak gini-gini segala. Soalnya dulu ngerti. Waktu lu vlog tuh belum terlalu proper ke kamera. Gua tuh vlog pakai HP. Oh, pakai HP. Gua pakai HP. Bukan kamera. Gua HP, gua keluar ngevlog segala macem, gua bodo amat orang mau ngeliat gua. Udahlah pakai kamera aja. Oh, berarti sekarang lu kamera lebih menguasai ya? Lebih menguasai lah. Posisinya kah atau apanya? Iya, betul. Iya. Nah Ki, tadi kan kita sempat bahas nih Tradimento tuh. Tradimento tuh judul filmnya ya betul yang belum tahu. Nah, tadi film anti mager dia. Nah itu tuh kan lu bilang hasilnya nggak terlalu bagus, ya kan? Nah, tidak sesuai ekspektasi lah. Tidak sesuai ekspektasi tuh film kan Tradimento ya. Nah itu tuh kenapa hal apa yang bikin tuh waktu itu kenapa tuh film bisa jadi gagal? Kan udah lu udah berpengalaman dengan videografi, teater juga, kenapa bisa gagal? Ini ya, kalau menurut gua sih kita syuting tuh terlalu mepet dengan hari H ya, previewnya terlalu mepet. Dan kita juga nggak ngelihat prediksi cuaca dari BMKG. Itu penting banget, itu sumpah itu penting banget. Karena kan gua pengennya di scene gua itu kering gitu kan ya, malam nggak hujan nggak apa. Dan ternyata pas kita mau syuting itu hujan lebat banget. Nah pas gue pengen ke lokasi itu gue kena hujan dan gue harus misalnya kayak nepi dulu lah biar nggak kena hujan tuh. Iya. Ya gitu ya. Jadi kan harusnya kan gue syuting tuh pokoknya dari jam 7 sampai jam 10 lah, 10-an lah. Nah kita ini syuting dari jam 10 sampai jam 1 gara-gara hujan tadi. Iya. Gara-gara hujan tadi, nah itu parah banget sih, hujan. Terus alat-alatnya juga kurang lengkap. Padahal kita udah jauh-jauh sampai ke Bekasi dari Jakarta, udah bela-belain nyewa tempat, kan nyewa sih, ya jatuhnya kayak ya udah gitu nyari tempat aja. Jadi kurang persiapan aja. Iya. Emang banyak kan. Cuaca sih paling penting sih, lo harus tahu tuh hari itu cuaca mau kayak gimana. Berarti kalau tips-tips untuk bikin film pendek tuh lihat-lihat detail ya. Lihat detail iya. Cuaca lah, nggak cuma alat ya. Nggak cuma alat. Kalau misalnya cuaca juga lu pengen di scene-nya itu cerah tapi pas lu ternyata aslinya hujan, ya lu mau gimana, lu harus ganti hari kan. Ya gitu sih. Iya. Soalnya kita juga nggak bisa kan, kita nggak bisa lama-lama kan, pasti di tempat itu juga ada satpam ya yang ngejaga kan. Iya. Kita harus minta izin segala macam, jadi ribet lagi gitu. Waktu juga penting banget. Belum makanan. Dan kita juga pas sudah nyampe bukannya langsung syuting, kita malah bercanda-canda. Kita malah cari nasi goreng, di mana nasi goreng. Maklum ya, waktu baru itu baru banget kan, masih awal banget. Iya. Jemput temen di stasiun, kan syuting.
Lalu lapar nasi goreng. Ah iya. Cari dulu, udah jam segini udah kagak ada, jam 10 kan malah nasi goreng. Iya. Ya Nah, udah berarti faktor juga selain cuaca berarti harus lebih keras juga Lebih pada keras juga ya. kru juga. Harus kan? ada pawangnya lah. Harus ada ininya yang keras Ada sama yang keras sama. yang lain tuh Iya. harus ada ya. Oke. Ya juga kita sih sebenarnya kan teman-teman juga kan ya. Kan kalau keras-kerasin temen kayak kurang ini kan, kayak kurang enak sih. Jadi ya harus ada yang bisa ngerasin gitu. Tegas, bukan ngerasin, tegas aja. Tegas. Iya. Dan teman-temannya juga harus ngerti kalau ini ya proyeknya emang harus selesai dan harus bagus, soalnya udah dibela-belain jauh-jauh, hujan-hujan juga. Iya. Itu tuh budget buat film pendek lu berapa tuh? Sebagai orang awam nih, budget film pendek tuh berapa sih? Waktu itu selain nasi goreng tadi. Nasi goreng berapa tuh? 5 orang. Nasi goreng. Nasi goreng 5 kali 15 berapa lah pokoknya. Nah, lu nyebat dulu dong. Pasti nyebat dah. Ah, berapa tuh? Nyebat nasi goreng, habis nasi goreng pasti nyebat. Ah, nyebat berapa tuh? Nyebat 5 orang berapa sih? Hitung. 20.000. 100.000. 100.000 tuh. Itu konsumsi 100.000. Nah, alat lain. Enggak, lu sebat doang. Oh, sebat doang. Rokok sebat 100.000. 100.000 rokok sebat. Nah, terus Nasi goreng paling 150-200 lah. Terus Bensin mobil. bensin pakai mobil. Ada mobil mobilnya baru dipakai, baru masih 3 batang, tiba-tiba langsung 1 batang ya. Oh, berarti itu perhitungan juga dong. Perhitungan juga. Properti yang lu pakai, mobilnya apa? Mobil apa? Hitung detail ya berarti ya. Betul. Itu kira-kira habis berapa tuh? Full total. Singet lu lah. Ingat gua bensin berapa tuh? Bensin tuh 100. Ya gope lah, gope 600.000. 600.000. Paling lebih kalau nggak salah deh. Nah, soalnya kita syuting 2 hari. Yang harus 1 hari jadi 2 hari kan. Iya tuh. Sayang kan kalau nggak bener kan 600.000 ya. 600.000. Ya hasilnya 600.000 ya. Iya. Jadi harus mempertimbangkan semua guys, harus detail dari cuaca, bensin, semua konsumsi kru-krunya juga harus diinin banget ya. Nah, ya. Oh, dan satu lagi kita kan kenapa? kita kan habis syuting kan capek jam 3 malam ya. Karena capek kita keliling-keliling nyari Starling. Kayak bagian nggak tahu Starling tuh Starbucks keliling. Keliling ya, kayak kopi keliling gitu. Terus. Kita cari kopi, aduh ngantuk banget, gue pengen kopi. Nah, kita cari Starling, ketemu nih Starling nih. Starling, iya. Di jalan kan. Terus yang satu teman gue keluar, Bang beli Starling, beli kopi, iya. 4 apa 5 kalau nggak salah. 5 bungkus. Terus udah dibikin, teman gua masuk ngambil kopinya, udah, terus teman gua yang mobil udah jalan belum bayar. Dan dia nanya, lu bayar nggak? Jadi, hah? Bayar. Enggak, pelek kagak bayar lu. Jadi tuh Starling beli banyak nggak bayar? Kagak bayar. Itu juga udah dibonusin sama abangnya, anjir kasihan. Iya, jadi efek capek tadi ya. Capek. Juga kasihan kan orang jadi kena dampaknya. Kena semua makanya. Orang-orang yang nggak ada ininya sama ini malah kena. Iya, malah kena ya. Banget tuh ya. Banget itu. Ya nggak ada ngarepnya sama film kita ya kena juga. Iya. Efek gara-gara capek itu. Prepare kan. Iya, nggak prepare banget kan. Iya. Oke, tadi kan kita sempat bahas dosen tuh tadi lu bilang kan. Nah, di sini tuh dosen mana sih yang paling enak ngajarnya menurut lu? Aduh, bisik-bisik aja namanya lah. Atau inisial. Mata kuliahnya lah apa? Dosen yang ngajar apa yang paling enak menurut lu? Yang paling seru jurusan tuh apa? Tata artistik. Seru tuh. Tata artistik seru. Skenario seru juga. Skenario tuh ngambil banyak sih dari dia. Serunya kenapa? Bisa jelasin nggak? Yang mana? Yang artistik dulu deh. Artistik apa? Gua tuh dulu ya pas bikin video awal-awal kayak gitu, gua tuh nggak mentingin kayak artistik gitu lah. Pokoknya ya udah gedung yang kayak gini ya udah kayak gini aja gitu kan. Apa adanya, apa adanya aja ya udah apa adanya biar nggak ribet gitu kan. Iya. Baju seadanya ya udah seadanya aja, ya. Pokoknya sekeliling seadanya aja deh pokoknya. Gua bodo amat lah. Cuma acting doang ya, yang penting acting. Kalau acting lo bagus berarti film lo bagus gitu. Gua mikirnya dulu kayak gitu kan. Iya, paham. Terus pas gua dijelasin, ternyata artistik itu berpengaruh juga dengan apa yang mau lu sampaikan ke penonton gitu kan. Kalau misalnya artistik lu jelek ya film lu juga jelek meskipun acting lu bagus, ininya bagus, tapi ya kalau background lu juga nggak ada hubungannya dengan itu film ya udah lu mau nyampein apa gitu ke penonton ya gitu. Terus yang skenario itu gua kan emang pengen ngambil kelas skenario. Jadi gua emang dari dulu gua suka nulis gitu, gua suka baca buku. Iya.
gue suka baca buku. Nah gue dari dia tuh ngambil apa ya, kayak apa yang mau disampaikan ke penonton, apa lu mau nyampein apa ke penonton gitu, apa yang hal-hal kritis yang ada di sekitar lu yang mau sampaikan ke penonton gitu kan. Tulisan tadi iya. Itu gue emang menurut gue juga bagus sih, gurunya juga enak gitu. Belajarnya santai gitu kan. Santai. Dan gue dijelasin udah masuk. Penulis skenario itu kayak gimana, ada apa ya, hal-hal yang berbeda dari penulis skenario biasa sama penulis tema, apa kayak karangan biasa itu kayak gimana, novel gitu kayak gimana. Itu sih. Kalau skenario bedanya apa sama novel? Lebih ke kata bahasanya ya? Kalau novel itu kan dia jatuhnya kayak apa ya? Dia kayak cerita dengan bahasa yang mungkin kita agak kaku gitu kan, bahasa formal lah. Kalau skenario sih bisa bahasa sifat kayak yang informal juga bisa. Lu tinggal kalau skenario itu ngejelasin apa yang mau lu sampein di scene itu, ya udah itu aja. Lebih detail lah ya. Lebih detail sih jatuhnya, kayak di skenario tuh karakter lu mau ngapain gitu. Iya. Karakter lu mau ngapain, sifat karakter lu mau kayak gimana, sedih, marah, emosi. Itu dijelasin di skenario ya, ditulis ya. Sarah kecewa, dia gimana, dia ngomongnya apa gitu. Udah detail banget berarti. Iya, lebih detail. Oke, kita akhiri dulu sudah babak 2. Kita lanjut ke babak 3. Oke. Nah, Ki, babak 3 kan nih masa yang akan datang nih, rencana lu ke depan. Nah, Ki, setelah lulus lu mau lanjut kemana sih rencana lu habis dari sini? Gua lulus itu syukur-syukur gue dapat magang ya. Dapat magang yang tadi ya. Gue incar tadi kan. Gue incar banget itu magang. Ya, gue sih pengen bikin film pendek dulu sih. Film pendek dulu. Gue pengen bikin sendiri. Gue pengen lebih belajar lagi. Gue pengen apa ya? Nge-improve skill-skill gue sendiri. Dengan pengetahuan yang sudah lu dapat ya. Iya. Itu paling penting menurut gue. Nge-improve skill. Gue bikin film pendek sendiri tuh mau dimanapun. Apa gue ngajak keluarga, apa ke temen, gue bikin film sendiri. Dan gue juga apa ya, gue kan tahun depan insya Allah ya pengen ke Italia lagi, pengen ke Eropa. Balik lagi. Iya. Paling nggak lama, sebulan doang. Iya. Gue pengen bikin film di situ tuh. Di sana seru tuh. Ya seru tuh lumayan. Jadi kan kita kan nggak ngeliat cuman yang Indonesia doang. Biar gue bisa ngeliat kasih ke penonton gue, oh ini Italia kayak gini, oh Eropa kayak gini. Dan kalau menurut gue kan orang-orang Indonesia tuh perspektif tentang Eropa tuh kan yang bagus-bagus kan. Kayak gedung-gedung maju lah, peradaban maju, gedung-gedung Romawi gini-gini, keren. Apa sejarahnya bagus. Nah, gue tuh pengen ngeliatin sisi gelapnya Eropa. Khususnya Italia. Itu sih Italia. Iya. Nah, tuh di Italia kan gak cuma yang bagus-bagus doang, ternyata ada sisi gelapnya gitu kan. Ada yang miskin-miskin, ada yang gak teratur, pokoknya bumbunya juga ada sebenarnya. Nah, gue pengen kasih lihat point of view-nya dia tuh, mereka tuh kayak gimana. Gue pengen angkat itu sih sebenarnya. Jadi ya gue pengen ngubah persepsi orang Indonesia tentang Eropa tuh pokoknya harus bagus, orang inilah megah, mewah gitu. Tas Gucci, LV, Prada, Ferrari, Lamborghini, mobil orang kaya, bangsawan gitu kan. Itu lu pengen ubah persepsi itu ya. Italia itu ternyata Eropa bangsa yang maju dikira semua orang, ternyata banyak. Kita nggak semaju apa yang lu pikir, apa yang lu lihat di TV gitu. Banyak juga yang rusuh-rusuh banyak lah pokoknya. Nah, Ki, tadi kan lu sempat bilang mau bikin lagi kan film. Itu lu mau bikin genre apa? Gua genre yang paling gua suka itu genre thriller dan drama, tapi bukan drama keluarga ya, kayak drama tentang kayak misalnya pembulian orang. Cocok berarti kan dengan mau lu angkat. Mau lu angkat dia. Kumuh tadi dengan lu kemas genre thriller. Iya. Gue pengen bikin juga film pendek tentang mafia. Mafia Indo, bukan mafia Italia. Yang Ultra Dimente tadi. Bukan gitu. Enggak. Jadi guys yang nggak tahu Ultra Dimente itu genrenya mafia. Ada sebenarnya mafia tadi. Iya, ada mafia. Lu mau remake itu kan? Enggak. Gue pengen remake, Lu pengen remake Ultra Dimente. Iya. Tapi belum nemu waktunya aja. Lu di sana apa di Indonesia nih, di sini? Di Indonesia aja. Kalau di sana pasti ada budget lebih dari 600.000 di sana. Berarti lu di sana lebih mementingkan yang kumuh-kumuh tadi ya? Kumuh itu. Dengan genre tadi yang lu suka, thriller, drama, dokumenter juga bisa sih sebenarnya. Lu pembawaan lu kalau misalkan dikasih budget untuk membuat film pendek itu mau apa, bisu kah atau gimana? Lu?
jatuhnya kayak apa ya? Pengennya lu? Kalau misal gue bikin film thriller itu gue pengen bikin filmnya kayak Psycho, kayak Psycho. filmnya Christian Bale tuh siapa tuh yang Tahu. apa yang lupa pokoknya ada film Christian Bale yang dia pokoknya dia kayak kerja dia pokoknya tuh karakternya kayak iri banget sama orang, jadi itu harus ngebunuh orang mulu. Dia kalau ngeliat orang yang lebih dari dia pasti dia bunuh gitu. Meskipun dia udah kayak misalnya kaya, udah ganteng gitu kan. Pokoknya gitu. Tuh gue pengen bikin film kayak gitu. Pengen angkat dari tadi ya, lu pengen lu kemas seperti itu. Bukan ini ya, bukan plagiat ya jatuhnya ya, kayak terinspirasi. Ntar gue kasih ide gue lagi, jadi gue kayak kembangin gitu. Kembangin lagi. Dari ya, ide pokoknya ini, ide pokoknya contohnya film ini. Nah gue kembangin lagi itu sendiri dengan sendiri. Oke. Nah Ki, kalau misalkan tadi kan lu pengen bikin film pendek di genre thriller segala macem, berarti lu sutradaranya dong. Lu sutradara director kan. Lu pengen jadi sutradara yang bertipe kayak apa sih? Pemarah kah atau yang family friendly, yang kayak mana lu lebih? Gue pengennya sih kru lu. Tadi kan kita bilang keras juga penting ya untuk kru biar nggak senaknya juga kan. Iya. Nah jadi lu seperti apa yang kalau jadi sutradara? Gue kalau pengen jadi sutradara sih, gue pengen jadi sutradara yang tegas tapi gue ini menyisakan ruang ke para pemain. Kan soalnya karakter itu juga dibentuk dengan pemainnya. Kalau gue maunya kayak gini, tapi kalau si karakter ternyata nggak bisa, ya udah. Si aktor yang nggak bisa, ya akhirnya filmnya juga nggak bakal bagus. Soalnya kan yang meranin mereka si aktor ini, gue pengen tuh mereka tuh nemu cara mereka sendiri. Meskipun gue kasih lihat, oh ini skenario nya kayak gini, gue maunya kayak gini, tapi terserah lu mau adaptasi kayak gimana, lu mau tambahin atau lu mau kurangin, ya terserah lu juga. Gue pengen kasih ruang ke mereka juga sih. Yang penting gue itu tegas, friendly juga sih. Berarti tegas berdasarkan takaran aja ya. Bukan tegas bukan kasar ya. Bukan kasar. Beda ya tegas dan kasar di sini ya. Beda banget. Iya. Pokoknya ya karena lu bekerja sama dengan banyak orang kan. Kalau lu kasar ke orang-orang, ya energi lu juga habis gitu. Lu juga bakal capek gitu kan. Lu kalau misalnya dikasih syuting sebulan dan lu keras terus ya sama orang-orang, pasti lu capek banget. Energi lu keluar cuman buat marah-marahin orang doang. Nggak ada efeknya juga. Mending lu sabar ya, karena kan pasti banyak tantangan. Dibikin film tuh banyak, kayak tadi tuh hujan, kayak bensin boros, gak bayar Starling terus enak. Gak bayar Starling. Itu tegas penting di situ ya. Penting. Iya. Pokoknya gitulah. Jangan marah-marahin orang seenaknya gitu. Juga jangan terlalu family friendly juga kan. Itu juga jangan terlalu family friendly, karena lu bakal dilihat kurang mengawasi situasi gitu jadinya. Dan menurut gue wibawa lu jadi nggak ada. Wibawa lu nggak ada. Iya, nggak ada banget, wibawa nggak ada. Lu pokoknya harus tegas pokoknya. Harus tegas ya. Lu harus tahu lu mau apa, caranya kayak gimana dan gimana nyelesainnya gitu. Pokoknya itu. Jelas semua jelas tertata. Nggak yang asal marah. Nggak usah lu kesini. Enggak sini. Enggak, balik sana, enggak jelas itu mau kemana. Nggak jelas. Jadi cuma marah doang. Marah-marahin orang, ya ngapain? Jadi lu pengen saudara yang tegas, tapi memberikan keluasan ke pemain dan para kru. Pemain dan kru ya. Iya. Kalau misalnya ada jam istirahat, udah istirahat, rokok sebat-sebat, sampai jam segini doang ya. Besok kita mulai lagi. Jangan misal jam segini, ngerokoknya jam segini, ntar jam sudah mau mulai masih pada ngerokok, gini-gini masih pada makan, masih pada ngobrol-ngobrol, ya gua juga nggak suka sih. Iya. Meskipun gua friendly dan tanda kutip ya, tapi ya kalau sesuai jadwalnya harus ngikutin gitu. Yang kayak tadi Intradimento 600.000 jadi sia-sia. Nggak ada artinya. Ntar coba kita tampilin kali ya. Biar pada tahu bahwa bikin film itu nggak sekedar cuma kamera nyala aja. Kamera nyala doang. Memang sih itu bisa dibikin sebuah film ya, walaupun kameranya. Cuma banyak hal yang mendukung itulah. Konsep dari film juga bagus, harus teliti. Apa yang harus sampaikan itu penting banget. Dan harus tegas juga kan. Iya, harus tegas juga. Pemain dan kru juga. Masalah di Intradimento kan harusnya sutradara itu satu. Kita semuanya sutradara. Di Intradimento sutradaranya berapa tuh? Kan kita ada satu grup kan
ada satu rumah Satu 5 orang ya. kelompok. 5 5 orang. Sutradara 4. Iya. Sutradara 4. Sutradara 4. Kameramen 4. Iya, Lighting 4 orang. Dan 4-4-nya orang yang sama Orang ya. yang Kan? sama. Jangan pikir banyak. Ini 4-4-nya semua sama ya. Iya. Jadi kayak kurang persiapan juga Iya, konsepnya. dan satu lagi kameramen kita pulang lagi gara-gara dijemput yang nggak bisa. Gue dijemput ya sama orang tua gue. Udah pasrah itu, udah pasrah kita. Udah Kameramen coba di film kameramen ganti Ali. Itu gimana? Iya. Ganti Ali coba. Iya. Oke Ki, makasih Ki. Iya. Oke, kita akhiri aja babak ini ya. Oke.